Selama berabad-abad, kelelawar selalu jadi makhluk yang penuh mitos dan sering disalahpahami. Mereka baru muncul setelah matahari terbenam, terbang diam-diam di kegelapan. Sifat misterius ini sering bikin orang takut sama mereka. Banyak cerita dan film yang menggambarkan mereka sebagai makhluk menakutkan, yang dikaitkan dengan tempat-tempat seram dan kisah-kisah gelap. Reputasi ini jelas tidak adil bagi hewan-hewan luar biasa ini. Mereka bukan monster yang harus ditakuti, tapi justru bagian penting dari alam kita. Kita harus melihat lebih jauh dari cerita-cerita lama dan melihat mereka apa adanya. Anggota ekosistem planet kita yang menarik dan vital, bekerja dengan tenang saat kita tidur. Kebenaran tentang kelelawar jauh lebih menakjubkan daripada fiksi apapun. Hewan-hewan ini bukan hama, justru sebaliknya. Mereka adalah pengendali hama alami, pasukan terbang yang melindungi tanaman dan kebun kita. Jauh dari ancaman, mereka memberikan layanan penting yang membantu dunia kita berkembang. Kelelawar sangat beragam, dengan lebih dari 1.400 spesies yang ditemukan di seluruh dunia, dari hutan hujan lebat hingga gurun gersang. Setiap spesies punya peran uniknya sendiri. Sudah saatnya kita menyingkirkan prasangka lama, dan mulai menghargai pekerjaan diam-diam dan tak kenal lelah yang dilakukan makhluk-makhluk ini untuk kita setiap malam di seluruh dunia. Kelelawar sudah ada di planet kita sejak lama, dengan fosil yang berusia lebih dari 50 juta tahun. Mereka adalah satu-satunya mamalia yang bisa terbang sungguhan dan berkelanjutan, sebuah pencapaian evolusi yang luar biasa. Sayap mereka tidak seperti sayap burung, itu adalah tangan yang dimodifikasi, dengan jari-jari panjang dan tipis yang dihubungkan oleh selaput kulit yang halus. Mereka membuat sarang di berbagai tempat, dari gua gelap dan pohon berlubang, hingga loteng bangunan tua. Sarang-sarang ini memberi mereka tempat yang aman untuk beristirahat di siang hari, tersembunyi dari predator dan sinar matahari yang terang, menunggu senja tiba agar pekerjaan mereka bisa dimulai lagi. Kebiasaan nokturnal ini adalah kunci kelangsungan hidup mereka, dan peran mereka di lingkungan. Dengan aktif di malam hari, mereka menghindari persaingan dengan burung untuk mencari makanan, dan menghadapi predator yang berbeda. Pembagian kerja antara penerbang siang dan malam ini adalah contoh indah keseimbangan alam. Saat kita beraktivitas di siang hari, kelelawar sedang beristirahat, menghemat energi. Kemudian, saat kita bersiap untuk malam hari, hari mereka baru saja dimulai. Mereka muncul dalam kawanan besar dari sarangnya, pemandangan spektakuler di langit senja, siap melakukan tugas malam penting mereka, yang menjaga ekosistem kita tetap sehat dan harmonis. Salah satu pekerjaan terpenting kelelawar adalah mengendalikan populasi serangga. Banyak spesies kelelawar adalah insektivora, artinya mereka hanya makan serangga. Seekor kelelawar bisa makan ribuan serangga hanya dalam satu malam, termasuk banyak serangga yang kita anggap hama. Mereka mengonsumsi nyamuk, ngengat, dan kumbang dalam jumlah besar yang bisa merusak tanaman dan menyebarkan penyakit. Bagi petani, kelelawar adalah sekutu yang tak ternilai. Mereka menyediakan layanan pengendalian hama alami dan gratis, yang mengurangi kebutuhan akan pestisida kimia berbahaya. Ini tidak hanya menghemat uang petani, tetapi juga melindungi lingkungan kita dari polusi, menjaga makanan dan air kita lebih bersih dan aman untuk semua orang. Selain pengendalian serangga, banyak kelelawar memainkan peran penting sebagai penyerbuk. Sama seperti lebah dan kupu-kupu, kelelawar ini terbang dari bunga ke bunga, tetapi mereka melakukan pekerjaan mereka di bawah kegelapan. Saat mereka makan nektar manis di dalam bunga, wajah berbulu mereka akan tertutup serbuk sari. Mereka kemudian membawa serbuk sari ini ke bunga berikutnya yang mereka kunjungi, membantu tanaman menghasilkan buah dan biji. Proses ini, yang dikenal sebagai chiropterophily, atau penyerbukan kelelawar, sangat penting untuk kelangsungan hidup lebih dari 500 spesies tumbuhan. Tanpa pengunjung malam ini, banyak tumbuhan tidak akan bisa bereproduksi, yang akan berdampak besar pada seluruh ekosistem. Banyak makanan yang kita nikmati bergantung pada penyerbuk bersayap ini. Tanaman ikonik seperti mangga, pisang, dan agave, tanaman yang digunakan untuk membuat tequila, semuanya bergantung pada kelelawar untuk menyerbuki bunganya. Buah durian yang terkenal, yang dikenal sebagai Raja Buah di Asia Tenggara, hampir secara eksklusif diserbuki oleh spesies kelelawar buah. Kelelawar ini juga penting untuk menyebarkan biji. Setelah makan buah, mereka terbang jarak jauh dan menyebarkan biji di kotorannya.
Ini membantu mereforestasi area yang telah dibuka dan menjaga keanekaragaman genetik hutan tropis kita, memastikan habitat vital ini dapat beregenerasi dan terus berkembang untuk generasi mendatang. Nilai ekonomi kelelawar sangat besar, meskipun tidak selalu jelas. Layanan pengendalian hama yang mereka berikan kepada pertanian di Amerika Serikat saja, diperkirakan bernilai miliaran dolar setiap tahun. Dengan mengurangi kerusakan tanaman akibat serangga, mereka membantu memastikan pasokan makanan yang stabil untuk kita semua. Bayangkan biaya dan kerusakan lingkungan, jika kita harus mengganti layanan alami mereka dengan semprotan kimia. Pekerjaan yang mereka lakukan dalam menyerbuki tanaman dan menyebarkan biji sama tak ternilainya. Mereka, pada dasarnya, adalah tukang kebun malam yang tenang, menanam hutan emasan, dan membantu menyediakan makanan di meja kita hari ini. Untuk bernavigasi dan mencari makanan dalam kegelapan total, sebagian besar kelelawar telah mengembangkan kemampuan luar biasa yang disebut ekolokasi. Ini adalah sistem sonar biologis yang sederhana namun sangat canggih. Kelelawar menghasilkan suara frekuensi tinggi dari mulut atau hidungnya, terlalu tinggi untuk didengar telinga manusia. Gelombang suara ini bergerak keluar dan memantul dari objek apapun di jalurnya, baik itu nyamuk kecil atau pohon besar. Gema kemudian kembali ke telinga kelelawar yang besar dan sensitif. Proses ini memungkinkan kelelawar untuk membangun peta suara 3 dimensi yang detail tentang lingkungannya secara real-time. Indra yang luar biasa ini sangat tepat. Dari gema yang kembali, kelelawar dapat menentukan bat approaching different objects in air. Bats using echolocation to detect prey stalk equally. Ukuran, bentuk, tekstur, dan jarak suatu objek. Ia bahkan dapat mengetahui kecepatan dan arah terbang serangga kecil. Ini memungkinkannya untuk berburu dengan akurasi yang tepat, melesat di langit malam untuk menangkap mangsanya di udara. Ekolokasi adalah bukti kekuatan evolusi, adaptasi sempurna untuk kehidupan di kegelapan. Ini memungkinkan kelelawar menemukan makanan dan menghindari rintangan dengan efisiensi yang benar-benar menakjubkan. Mereka melihat dunia bukan dengan mata mereka, tetapi dengan suara, sebuah konsep yang sulit bagi kita untuk bayangkan. Siklus hidup kelelawar juga menarik. Sebagian besar spesies kelelawar melahirkan hanya 1 bayi, yang disebut anak kelelawar, setiap tahun. Ini adalah tingkat kelahiran yang sangat rendah untuk mamalia seukuran mereka. Ibu kelelawar membentuk ikatan yang kuat dengan anaknya, menyusuinya dengan susu, dan membawanya selama penerbangan malamnya. Di koloni besar, seorang ibu dapat menemukan anaknya sendiri di antara ribuan lainnya, menggunakan bau dan panggilannya yang unik. Kelelawar muda tumbuh dengan cepat, dan dalam beberapa minggu, mereka siap untuk belajar terbang dan berburu sendiri, bergabung dengan ekspedisi malam koloni. Kelelawar menghadapi banyak ancaman alami. Predator seperti media group, owl hunting near cave entrance, snake near bat roost, eagle flying near bat colony, distribute equally. Burung hantu, elang, dan ular sering memburu mereka, terutama di dekat pintu masuk sarang mereka. Namun, ancaman terbesar yang mereka hadapi saat ini berasal dari aktivitas manusia. Hilangnya habitat, karena hutan ditebang dan gua diganggu, membuat mereka memiliki lebih sedikit tempat untuk hidup dan membesarkan anak-anak mereka. Penggunaan pestisida dapat meracuni serangga yang mereka makan, yang pada gilirannya meracuni kelelawar. Penyakit mematikan yang dikenal sebagai sindrom hidung putih juga telah membunuh jutaan kelelawar di Amerika Utara. Ancaman gabungan ini mendorong banyak populasi kelelawar menuju penurunan yang berbahaya. Sungguh menyedihkan membayangkan dunia tanpa kelelawar. Akibat hilangnya mereka akan terasa di seluruh ekosistem, dan bahkan dalam hidup kita sendiri. Tanpa kelelawar pemakan serangga, populasi serangga terbang malam akan meledak. Nyamuk bisa menjadi gangguan yang jauh lebih besar, berpotensi menyebabkan peningkatan penyakit yang mereka bawa. Petani akan melihat peningkatan dramatis dalam hama tanaman, yang menyebabkan panen yang lebih kecil, dan ketergantungan yang lebih besar pada pestisida kimia. Keseimbangan malam yang rapuh akan rusak, dengan efek berjenjang yang tidak dapat kita prediksi sepenuhnya, tetapi pasti akan parah. Hilangnya kelelawar pemakan buah dan pemakan nektar akan sama-sama menjadi bencana. Banyak tanaman yang bergantung pada mereka untuk penyerbukan dan penyebaran biji akan berada dalam bahaya besar. Produksi buah-buahan seperti pisang, mangga, dan durian bisa anjlok.
Tanaman agave akan kesulitan bereproduksi, mengancam tidak hanya industri tequila, tetapi juga ekosistem gurun tempat ia menjadi spesies kunci. Regenerasi hutan hujan tropis kita akan melambat secara signifikan, karena kelelawar yang menanam pohon baru akan hilang. Paru-paru hijau planet kita yang hidup akan jauh lebih sulit untuk sembuh dan tumbuh. Penurunan kelelawar adalah tanda peringatan yang jelas tentang kesehatan planet kita. Makhluk-makhluk ini sensitif terhadap perubahan lingkungan, dan perjuangan mereka mencerminkan tekanan yang lebih luas yang kita berikan pada alam. Kehilangan mereka tidak hanya akan menjadi hilangnya satu kelompok hewan, itu akan menjadi hilangnya fungsi vital yang mereka lakukan. Ini akan seperti menghilangkan roda gigi penting dari mesin yang kompleks. Seluruh sistem akan mulai goyah, mengarah ke lingkungan yang kurang stabil, kurang tangguh, dan kurang sehat untuk semua makhluk hidup, termasuk kita sendiri. Nasib mereka terkait dengan nasib kita. Oleh karena itu, adalah tanggung jawab kita untuk melindungi penjaga malam yang luar biasa ini. Kita dapat membantu dengan mendukung upaya konservasi yang melindungi habitat mereka, seperti hutan dan gua. Kita dapat mengurangi penggunaan pestisida untuk memastikan sumber makanan mereka aman. Mendidik diri sendiri dan orang lain tentang pentingnya kelelawar mungkin adalah alat paling ampuh yang kita miliki. Dengan mengganti ketakutan dengan pemahaman dan penghargaan, kita dapat mengubah perilaku kita dan menjadi advokat untuk kelangsungan hidup mereka. Mari kita bekerja sama untuk memastikan bahwa sayap kelelawar yang diam dan mengepak terus menghiasi langit malam kita selama ribuan tahun yang akan datang, demi mereka dan demi kita.